Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 model pengembangan media berbasis teknologi informasi akan membawakan materi kami yaitu model-model pengembangan produk. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Firnanda Hoirunisa dengan NIM 2005. Yang kedua ada Revi Aziza Gunawan dengan NIM 2013. Yang ketiga ada Rismatul Faiza dengan NIM 2027. Yang keempat ada Ika Nur Kumaria Hasanah dengan NIM 2034 dan yang terakhir ada Qurratun Nabila dengan NIM 2042. Materi model pengembangan produk ada 4 poin. Yang pertama ada model Asur, yang kedua ada model PIA, yang ketiga ada model Hanafi Pack, dan yang keempat ada model Roblayer. Masuk pada model yang pertama yaitu model Asur atau perencanaan pembelajaran yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Model Asur ini ada 6 poin, yaitu yang pertama ada analisis siswa atau analyze learner character, yaitu menganalisis karakteristik siswa yang akan melakukan kegiatan belajar, antara lain adalah karakteristik umum, karakteristik pengetahuan yang telah dimiliki, dan gaya belajar tiap siswa. Proses menganalisis termasuk hal yang paling penting, karena dengan hal ini pendidik dapat memilih atau membangun bahan belajar yang baik dan sesuai dengan latar belakang muridnya. Dengan adanya model dan bahan yang tepat, proses menganalisis murid, khususnya dalam hal menyampaikan pembelajaran ini, akan tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Poin kedua yaitu menentukan standar dan tujuan belajar atau set standard and objective. Dalam hal ini perlu ditentukan adalah bagaimana gambaran kompetensi yang perlu dimiliki oleh siswa dan tujuannya. Keobjektifan pengajaran adalah hal yang juga penting untuk dicapai karena hal tersebut dapat memberikan panduan untuk guru dalam melakukan pembelajaran dalam kelas. Bahan pembelajaran dan aktivitas murid yang dapat membantu mencapai keobjektifan. Yang ketiga adalah metode, media, dan bahan ajar atau select method, media, dan material. Sebelum suatu materi pembelajaran diberikan kepada murid, guru harus mampu memilih metode, media, dan bahan pembelajaran yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai materi yang diajarkan. Selain metode, media juga berperan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Agar pesan dalam pembelajaran dapat tersampaikan dengan lebih mudah kepada murid, media harus sesuai dengan tingkatan siswa. Model Asur ini memiliki 5 prinsip dalam penggunaan media, antara lain preview, yaitu memastikan media yang digunakan sesuai, tidak bermasalah, membantu pelajar, mempermudah, dan memberi pengalaman baru untuk murid. Penggunaan media yang didasarkan atas 5 prinsip model Asur ini kemungkinan akan menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan. Memilih bahan pembelajaran perlu memperhatikan kepaduan isi dengan materi pembelajaran seperti buku teks, lembar latihan, buku materi, dan bahan lainnya. Karena dalam model ini, penyediaan bahan ajar adalah yang mampu merangsang tingkah laku dan minat belajar siswa. Poin keempat yaitu memanfaatkan sumber atau utilize research. Sebelum poin ketiga digunakan, diperlukan uji sumber yang memastikan bahwa poin ketiga dapat digunakan dan memiliki fungsi yang efektif untuk pembelajaran. Mencari sumber melalui internet dalam menyediakan bahan ajar adalah salah satu hal yang bermanfaat dengan cara diaplikasikan dengan bahan ajar dari guru. Pemilihan dan penggunaan metode dan media juga menjadi daya tarik untuk pembelajaran. Namun, pemilihan dan penggunaannya harus disesuaikan dengan murid dan bahan yang digunakan memiliki sumber yang jelas. Poin yang kelima yaitu mewajibkan partisipasi siswa atau required learners participation. Dalam poin ini, keterlibatan siswa secara aktif dengan materi yang sedang diajarkan adalah hal yang diperlukan. Hal ini disebut dengan pembelajaran berpusat kepada murid. Pembelajaran ini mampu merangsang minat dan tingkah laku murid dalam proses belajar mengajar. Contohnya dalam tugas kuis latihan kerja,
diskusi dan kerja kelompok atau kerja proyek. Aktivitas belajar yang sedemikian rupa mampu memberikan pengalaman belajar baru kepada murid. Proses belajar ini juga dapat memotivasi murid yang pasif untuk turut terlibat dalam proses pembelajaran. Poin yang terakhir adalah evaluasi dan revisi atau evaluate and revise. Penilaian adalah proses melihat bagaimana hasil pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dan guru. Proses menilai ini dilakukan apabila proses pembelajaran telah selesai. Tahap menilai dan evaluasi dilakukan untuk menilai seberapa efektif pembelajaran dan hasil belajar yang dihasilkan. Tahap revisi dilakukan apabila hasil dari penilaian dirasa kurang cukup. Tahap revisi juga membantu pendidik untuk melihat kelemahan atau kekurangan siswanya dan proses pembelajaran yang dilakukan. Oleh karena itu, guru perlu bakat dan kreatif dalam melakukan penilaian atau evaluasi dan revisi terhadap murid, karena kedua proses ini dilakukan agar memperoleh gambaran yang sesuai atau lengkap tentang kualitas sebuah program pembelajaran di kelas. Kemudian model yang kedua, silakan dilanjutkan. Ya, model yang kedua adalah model PIE, atau lebih gampangnya kita sebut saja dengan model PIE, yakni kepanjangan dari Plan, Implement, dan Evaluate. Merupakan model pengembangan media yang dikembangkan oleh Timothy Newby, Donald Astepich, James D. Lehman, James D. Russell, Annie Atterbury-Lefwitz di dalam buku mereka yang berjudul Educational Technology for Teaching and Learning tahun 2011. Model ini diususkan untuk pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, adanya model PIE ini didasarkan pada teknologi yang semakin berkembang dari masa ke masa. Model PIE ini memberikan pandangan kepada pendidik dan pengembang media bagaimana mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi. Dalam model PIE atau PIE ini terdapat 3 komponen, teman-teman. Yang pertama adalah plan atau rencana. Pada komponen plan ini berfokus pada perencanaan pengembangan media pembelajaran. Pada komponen ini beberapa pertanyaan harus terjawab, di antaranya kapan sih media akan digunakan, kenapa perlu menggunakan media tersebut, nah bagaimana sih cara memperoleh hasil belajar yang maksimal dengan media tersebut. Dari plan ini, pendidik menghasilkan ringkasan berupa produk, gambaran produk, RPP, dan atau cetak biru. Nah, cetak biru ini adalah kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program, dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja. Dalam plan ini dapat membantu pendidik dan pengembang media pembelajaran dalam menggambarkan dengan jelas bagaimana pengetahuan dan keterampilan peserta didik sebelum digunakannya media pembelajaran tersebut, dan keterampilan berdasarkan sasaran pembelajaran yang telah ditentukan. Kemudian untuk mengetahui jenis media dan teknologinya, bahan yang diperlukan, kemudian dan strategi pembelajaran yang perlu digunakan dalam meminimalisir adanya kesenjangan antara pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki sebelumnya dan saatnya dikuasai oleh peserta didik. Komponen yang kedua ialah implement. Implement ini diambil dari bahasa Inggris, teman-teman, yang berarti implementasi. Implementasi dalam KBBI artinya pelaksanaan penerapan. Pada implementasi ini difokuskan kepada pelaksanaan atau perencanaan yang telah dirancang. Atau pelaksanaan yang telah dirancang. Implementasi ini didasarkan pada kendala atau hambatan yang memungkinkan akan terjadi ketika menggunakan media yang telah dipilih. Selain itu, pada implementasi ini juga dilaksanakannya berbagai efektivitas yang dapat menunjang pelaksanaan pembelajaran. Misalnya, dengan menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang cocok, memancing fokus siswa, improvisasi, dan lain sebagainya. Pendidik bertanggung jawab untuk memperhatikan dan mengelola pelaksanaan pembelajaran yang sedang berlangsung.
Artinya, di sini pendidik harus memperhatikan dengan betul bagaimana keberlangsungan pembelajaran ketika media digunakan serta mengontrol dan mengelola kegiatan di dalam kelas. Yang ketiga adalah evaluate atau evaluasi. Pengertian evaluasi menurut Crochet tahun 1973 dalam Suarta 2017 diartikan sebagai kegiatan yang dirangkai oleh tahap pengumpulan informasi, penetapan kriteria, membentuk penilaian, menyimpulkan dan menentukan keputusan. Informasi artinya informasi yang sudah dikumpulkan ketika melaksanakan poin yang kedua teman-teman, yakni ketika implementasi. Nah, umumnya evaluasi diartikan sebagai kegiatan pengukuran. Dalam hal ini, evaluasi merupakan kegiatan yang berfokus pada pengukuran dan penilaian terhadap media, teknologi, strategi, dan bahan pembelajaran yang digunakan. Pendidik hendaknya merefleksi serta membandingkan antara apa yang telah dicapai dengan tujuan awal pembelajaran. Evaluasi ini bermanfaat sebagai tolak ukur tentang apakah media pembelajaran dapat digunakan kembali atau masih perlu direvisi, seperti itu. Nah, jika pada media tersebut terdapat kekurangan, maka perlu dievaluasi teman-teman apakah kendala tersebut terdapat pada media atau cara menggunakan media tersebut atau yang lainnya, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah model Hanafin dan Peck atau model pengembangan media pembelajaran yang menitikberatkan pada produk. Pada model pengembangan media Hanafin dan Peck ini merupakan suatu model yang mana proses pengujian dan penilaian media pembelajaran melibatkan dalam ketiga tahap yang berkelanjutan karena mengikutsertakan proses pengujian dan penilaian media. Berikut ini adalah 3 tahap yang berkelanjutan dari model Hanafin dan Peck. Tahap yang pertama adalah analisis kebutuhan, tahap yang kedua adalah sketsa atau rancangan, tahap yang ketiga adalah pengembangan dan implementasi. Pada tahap yang pertama atau analisis kebutuhan, pada tahap ini pendidik maupun pengembang media pembelajaran menentukan kebutuhan yang perlu disiapkan dalam menentukan media pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa, yang mana termasuk dalam tujuan pembelajaran. Dan objek media pembelajaran yang akan dibuat ini sesuai dengan pengetahuan dan kepandaian siswa atau kelompok belajar, sehingga akan dirasa efektif. Selanjutnya adalah sketsa atau rancangan. Pada tahap sketsa atau rancangan ini, segala informasi yang didapatkan dari analisis kebutuhan siswa dan juga media, maka akan diidentifikasi dalam bentuk dokumen yang akan menjadi tujuan dibentuknya media pembelajaran. Dokumen ini akan menjadikan suatu panduan atau patokan dalam pembuatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya adalah tahap pengembangan dan implementasi. Pada tahap pengembangan dan implementasi ini, dicapainya suatu penghasilan diagram alur atau yang sering kita sebut dengan flowchart, serta penilaian format dan juga sumatif. Penilaian formatif merupakan penilaian yang selama ini proses pengembangan media, sedangkan penilaian sumatif merupakan penilaian setelah media diseleksi atau dikembangkan. Dokumen storyboard akan dijadikan patokan dari tahap ini, dan juga dilakukan penilaian kelancaran media yang dihasilkan dan juga keefektifannya jika diimplementasikan kepada para siswa. Dari model media Hanafin dan Peck ini terdapat kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihannya seperti menekankan proses penilaian dan pengulangan yang melibatkan ketiga fase, yakni analisis kebutuhan, sketsa atau rancangan, dan pengembangan serta implementasinya. Dapat menentukan apa yang dibutuhkan karena sesuai dengan kebutuhan siswa dan pengetahuannya, sehingga siswa lebih mudah untuk belajar.
Selanjutnya adalah dapat menghasilkan produk pembelajaran, karena model ini berorientasi pada produk sehingga menghasilkan output yang benar-benar bisa digunakan di lembaga pendidikan. Sedangkan kekurangannya terdapat masalah tertentu atau tidak umum, misalnya masalah teknis atau yang lainnya. Halnya adalah lebih condong dalam pembuatan media karena model ini berorientasi pada produk. Benar sekali, karena berorientasi pada produk, terkadang mengalami kendala dalam pembuatannya. Oke, contoh dari produk ini adalah ular tangga digital. Ular tangga digital ini akan di-share melalui secara virtual kepada siswa di layar proyektor ketika sekolah tatap muka atau sekolah daring seperti ini dengan menggunakan Zoom atau Google Meeting. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu model Roblayer. Model Roblayer ini dikenal dengan model TIP, yaitu Teknologi Integration Planning atau Perencanaan Integrasi Teknologi. Model TIP ini dikembangkan oleh MD Roblayer pada tahun 2003. Model TIP ini merupakan cara sistematis untuk mengintegrasikan media dan teknologi ke dalam pembelajaran melalui 5 fase, yakni yang pertama, menentukan keuntungan relatif. Fase pertama pada model TIP merupakan penentu keuntungan yang mengintegrasikan media dan teknologi ke dalam pembelajaran. Hal ini penting untuk mengetahui berbagai aspek kemungkinan integrasi yang dilakukan, termasuk mengkaji beberapa aspek seperti kesesuaian, kesulitan, keterujian, dan keteramatan. Yang kedua yaitu menentukan tujuan. Pada tahap ini, pendidik menentukan pengetahuan dan keterampilan yang ingin dipelajari oleh peserta didik, sekaligus menetapkan instrumen penilaian untuk mengukur dan menilai pembelajaran yang telah diperoleh peserta didik dengan menggunakan media dan teknologi yang telah diintegrasikan. Yang ketiga yaitu merancang strategi integrasi. Pada tahap ini, pendidik perlu menentukan strategi mengajar dan bentuk aktivitas yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dalam strategi integrasi media dan teknologi, perlu dipertimbangkan seperti karakteristik topik-topik bahan pembelajaran, kebutuhan peserta didik, dan metode yang sesuai dengan lingkungan belajar. Yang keempat yaitu menyediakan lingkungan belajar. Penyediaan lingkungan belajar merujuk pada pengaturan dan pengelolaan tempat, sarana, dan prasarana yang memungkinkan diterapkan teknologi secara efektif dalam pembelajaran. Kemudahan penggunaan teknologi secara efektif dalam pembelajaran ditentukan oleh penyediaan perangkat lunak dan eras, serta dukungan teknis dalam pengambilan kebijakan. Yang kelima yaitu mengevaluasi dan merevisi. Setelah semua itu terungkap dan terlaksana, langkah selanjutnya yaitu melakukan revisi berdasarkan berbagai kelemahan dan keterbatasan yang ada. Pengembangan dapat mengkaji apa yang telah berjalan dengan baik dan apa yang harus diperbaiki. Selanjutnya, melakukan revisi berdasarkan berbagai kelemahan dan keterbatasan yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah contoh produk pengembangan media. Contoh yang pertama yaitu pada media stick figures. Contoh media stick figure ini, guru akan membuat gambar pada sebuah stick atau tongkat. Gambar yang dimaksud yaitu gambar yang dengan mudah dapat dibuat oleh guru dengan hal-hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu ciri-ciri yang tetap pada benda atau situasi yang digambar. Kemudian juga bentuknya sederhana dan jelas, mudah dikenal. Tambahan-tambahan yang mungkin mengandung keraguan dan salah penafsiran hendaknya dihindari. Oleh karenanya, gambar dibuat sederhana saja. Kemudian produk kedua yaitu papan kantong. Papan kantong ini terbuat dari triplek atau karton tebal. Kemudian bahan kedua yaitu karton tipis yang berisi kata-kata.
Dalam pembuatan media ini, triplek atau karton tebal ditempeli karton-karton ukuran sedang yang berbentuk seperti kantong. Dan di dalamnya diisi dengan karton-karton kecil berisi berbagai kata bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu media flashcard yang terbuat dari kertas yang dibuat menjadi berbentuk kartu. Flashcard ini merupakan sebuah kartu pengingat atau kartu yang diperlihatkan sekilas kepada siswa. Kartu-kartu tersebut digambari atau ditulisi, diberi tanda untuk memberikan petunjuk atau rangsangan kepada siswa untuk berpikir atau melakukan mengucapkan sesuatu. Contoh penggunaan flashcard ini misalkan di dalam flashcard itu terdapat gambar wartawan. Maka yang dilakukan siswa atau respon yang diberikan siswa, misalnya menjelaskan apa itu berita dan juga contohnya. Kemudian juga misal terdapat gambar orang membaca puisi, maka respon siswa yaitu menjelaskan puisi dan membacakan contoh puisinya. Kemudian contoh produk selanjutnya yaitu media hologram. Media hologram ini diberi nama hologram literary ini memanfaatkan teknologi hologram 3 dimensi atau 3D hologram. Media ini diciptakan oleh 3 mahasiswa dari Universitas Jember, yaitu Adlina beserta 2 orang rekannya, Dewi Herliana dan Pungki Habib. Media ini dapat dipakai dalam proses pembelajaran materi hikayat dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk tingkat SMA sederajat. Cara konvensional yang selama ini diterapkan dalam penyampaian materi hikayat cenderung membosankan, karena siswa hanya bisa membayangkan tokoh dan alur dari cerita yang dibacakan. Dengan memanfaatkan 3D hologram ini, siswa bisa melihat langsung bagaimana karakter tokoh, suasana, dan lingkungan dalam cerita, sehingga siswa tidak mudah bosan karena selain mendengar, mata mereka juga melihat apa yang mereka dengarkan. Contoh produk pengembangan ini sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.